Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aga Rizky Yudiantari, NIM 0447723331 dari UPPBJ Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini ada contoh soalnya. Kita disuruh membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Nah, sebelumnya soalnya bersama dengan tugas 2, cuma bedanya di sini kita ditambahkan array. Kalau yang pertama kan hanya if dan else. Nah, jadi setiap golongan itu disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Selanjutnya kalau B akan mengambil array 1, yang C array 2. Ya, sama kita disuruh membuat persen array lembur. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan saja tugasnya. Nah, pertama di sini kita buat dulu Nah, di sini pertama kita buat dulu permintaan arraynya. Kan kita input dulu golongannya. Array untuk menyimpan gaji pokok sesuai golongan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer untuk menyimpan arraynya. Pertama ada 5 juta, itu 6.500.000, sama 9.500.000. Nah, selanjutnya array dalam gaji golongan, sama juga menggunakan integer. Kasih komen dulu, array simpan presentasi lembur, masih sama menggunakan tipe data integer. Tiga puluh 32. Oke, 30. Nah, selanjutnya kita gunakan scanner untuk men-scan.
Selanjutnya kita input golongannya. Apa? Nah, codingan untuk input golongannya. Ada golongan karyawan. Nah, input golongan karyawan itu pertama kita sistem print input golongan karyawan A atau B atau C. Golongan sama dengan indeksnya 0. Nah, sudah dibuat input golongan karyawannya. Selanjutnya kita input jumlah jam lembur. Sama juga dengan kayak input golongan dibuatnya. Input sudah. Selanjutnya kita menentukan indeks gaji. Nanti di akhir akan saya jelaskan kodenya. Gaji berdasarkan golongan. Nah, di sini saya menggunakan integer juga. Kenapa tidak menggunakan double? Nanti akan saya contohkan perbedaannya. Di sini ada indeks golongan. Nah, kita mempunyai kayak switch. Golongan sama dengan 0. Itu kita break. Case yang B indeks golongan 1 kan, ya kan, kalau B1 C2 break indeks golongan
Fungsi untuk menentukan indeks ini untuk menentukan hasil output nanti ketika ada di dalam golongan ini, maka akan menjalankan perintah yang di sini. Nah, kalau tidak ada di golongan, nanti dia akan memunculkan golongan tidak valid setelah dimasukkan jumlah jam lembur. Nanti kita praktekkan setelah selesai kodenya. Nah, selanjutnya kita buat untuk menghitung gaji lemburnya. Masih sama menggunakan integer aja. Habis itu jika lewat 5, oke. Jika jam lembur besar dari atau sama dengan 1, dan jam lembur kurang lebih sama dengan 4, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dalam indeks. Nah, dalam indeks ini kita input nih indeks golongan dikali persen lembur. Jam lembur 1 dibagi 100. Situ di sininya ada if, masukin lagi jam lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok. Masukin indeksnya. Bagi 100. Nah, setelah udah dibuat, kita buat sekarang untuk menghitung totalnya. Gaji pokok indeks golongan tambah gaji lembur sekarang outputnya. Kita buat outputnya.
gaji golongan tambah indeks. Sedia gaji lembur. Sistem jumlah nah di sini ada yang ini error. Dan golongan ininya lupa kita buat. Terjadinya jam lembur scanner next in ya. Baik, tadi mohon maaf terputus sebentar kan tadi ada panggilan kerjaan. Nah, saya lanjutkan lagi. Tadi kan ini belum diinput ya, masih kurang. Jadi setelah diinput, sekarang kita jalankan programnya. Saya contoh yang A, jam lemburnya 4 jam. Nah, dia gaji golongan, karena dia golongannya A, maka gaji golongan A itu kan mengambil ke ini 5 juta, indeksnya 0, jadi ditambah 4 lembur hari 4 jam itu 36%, jadi 6.800.000. Nah, kita coba lagi yang lain, yang B contohnya, jam lemburnya 2 jam. Nah, dia akan mengambil gaji golongan indeks pertama. Nah, ini golongan B indeks pertama. Selanjutnya kita tes lagi untuk yang C. Misalnya 5 jam. Nah, gaji golongannya akan ngambil indeks kedua. Jadi totalnya 13.100.000. Nah, kenapa saya menggunakan integer nanti? Nah, kalau menggunakan tipe datanya double, nanti di sini hasilnya tidak akan full semua, jadi kayak kurang lengkap. Jadi jumlah sekian-sekian, misalnya 1,3 sekian nih, kita
contoh ya, misalnya kalau kita ganti double. Kita jalankan. Contoh kita yang C lagi, lembur 1 jam. Nah, ya kan gaji golongannya sudah betul, ngambil indeks kedua. Jadi yang ketiga golongan C itu indeks kedua. Gaji lemburnya itu totalnya 2.800.000. Nah, tapi total jumlah semuanya ini jadinya segini, sekian. Enggak seperti integer yang memunculkan semuanya. Jadi perbedaannya double dan integer kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk menghitung lembur ini, yang pertama untuk yang menggunakan switch ini, integer gaji golongannya kan ini kan buat indeks golongan. Nah, pertama itu switch golongan itu menandakan kita itu untuk membuat kondisi perkondisian kayak A, B, C. Kalau case itu jika nilai golongannya A atau B atau C. Nah, kalau break itu untuk digunakan untuk pernyataan switch. Jadi kalau misalnya dia setelah menjalankan, misalnya kita masukin golongan A, dia akan mengecek terlebih dahulu. Setelah dieksekusi kodenya, kemudian break dan dikembali. Kalau untuk itu untuk dikembalikan. Nah, kalau untuk menghitung gaji lembur itu di sini kan ada pengkondisiannya ya. Kita masukin tipe data ya. Ini kita ubah dulu ke integer dulu. Oke, sudah. Nah, di sini tipe datanya integer, kita gaji lembur indeksnya 0. Kita dengan mengisi. Nah, ini untuk membacanya jika jam lembur jika jam lembur lebih dari 1 jam dan kurang dari 4 jam, maka lakukan pengeksekusian kode ini dari gaji pokoknya. Gaji pokok ini indeks ke ini untuk menentukan golongan yang ini. Nah, dikali persenan lembur dibagi 100. Jadi gitu. Nah, kalau untuk yang LCF ini sama, dia untuk mengecek apakah jam lemburnya lebih dari atau sama dengan 5, maka gaji lembur dari gaji pokok yang ini divalidasi ke indeks ini dikali persen lembur sama dibagi 100 lagi. Nah, untuk total hasilnya gaji pokok masukin indeks golongannya yang berapa pas gaji lembur, jadilah ini totalnya. Kita jalan lagi, kita ambil yang kecil lagi, contoh 7 juta 7 jam. Nah, udah sesuai maksimalnya segini. Dan totalnya juga nggak akan rusak kalau kita menggunakan integer. Jadi bedanya double sama integer ya kurang lebih seperti itu sih kalau menurut gambaran saya. Nah, ya itu aja kurang lebihnya. Apabila ada yang kurang atau salah dalam pembuatan kodenya atau kurang lengkap, mohon koreksinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.